suara dugaan bahwa itu adalah sosok yang tengah menjalani pidana. Gimana nih Bu? Pertanyaannya apa? Ya itu mungkin Ibu sudah dengar belum atau pernah diberitahu tentang suara Akhirnya menguap nih desas-desus terkait adanya dugaan. gimana Bu? Sulit sulit saya berkomentar tentangnya, tapi ya udah ya teman-teman ya. Apapun itu, namanya orang lagi dalam keadaan, mohon maaf ya, tanda kutip tenggelam lah gitu ya, pasti apapun ditarik kan, pasti apapun ditarik. Mungkin juga apapun dia coba lakukan, apalah itu ya, itu bebas-bebas aja ya. Cuman buat saya kebenaran 4M ini untuk apa, saya nggak tahu. Tapi kalau teman-teman bertanya bagaimana pendapat saya tentang suara yang katanya mirip, ya memang saya mendengar. Kalau dibilang mirip ya mirip ya. Tapi kalau apa ya, akurat atau tidaknya kan bukan saya juga yang. Kaget nggak sih Bu? Artinya ya benar. Kaget. Kenapa kaget? Yang kaget kenapa dibiarkan oleh sekelilingnya? Artinya menyayangkan, prihatin dengan adanya kabar bahwa ada dugaan suap 4M yang dilakukan oleh mantan teman Itu lah. kan kata netizen dugaan suap kan. Ya apapun itu saya prihatin lah. Kenapa harus ada kejadian ini di detik-detik terakhir Penang. Pak Fitri, kalau dari persentase berapa persen yakin kalau itu suaranya beliau? 99%. Saya kan yang ditanya. Kalau kamu Kompur? Oh, berarti Pak Fitri 99% yakin ya kalau itu suaranya adalah suara mirip diduga. Bukan yakin, mirip. Ya. Kemiripannya 99%. Tapi Tri kan Apa? di Komal TikTok pengacara Niki bilang memang ada 4M itu keluar di hari TikTok ya Komalnya. Cuman itu bukan alasan untuk suap. Yang bicara pengacara Niki kan banyak-banyak. Yang siapa yang bicara? Itu kalau nggak salah Pak Andi. Pak Andi. Pak Coba Andi. mungkin Pak Andi harus komunikasi sama Bang Usman. Iya. Tapi dia Aku bilang ketawa terus kalau saya ngomong. nggak, bahasanya itu bukan menyuap karena ada yang bilang ingin bisa ngebantu dengan Coba duit itu. tanyain ke Bang Usman, kan mereka satu law firm nih, satu kubu untuk membela terpidana. Jangan nanyanya ke saya. Kalau saya kan cuma mendengar ada suara yang mirip terpidana. Kalau yang pertanyaan kamu tadi, sebaiknya lawyer sama lawyer ini bertanya ke Bang Usman gitu. Kan yang ada di Komal-Komal juga kan sama Bang Usman. Ya mungkin Bang Usman bisa yang menjelaskan. Bu, kan tadi ya kita masih menduga ya, diduga mirip ya. Ya, diduga mirip. 99%. Iya, 99,9 ya. Menurut saya. Iya. Nah, tapi di jauh di belakang itu ibu mengenal karakter seseorang ini, mungkin gak dia melakukan hal itu? Betul. Kalian mungkin gak ada hal biasa aja kan? Saya nggak bisa jawab karena lagi-lagi yang saya apa ya, yang saya sesalkan kenapa orang-orang di sekelilingnya nggak ngasih tahu. Ya kalau namanya jadi dia kan apapun pasti, oh siapa tahu, entah itu apa, entah itu pembelaan hukum, entah itu apa. Cuman kan sebetulnya saya tuh udah menganggap udah dengan NM ini udah selesai. Jadi nggak penting lagi dibahas. Kalau sekarang itu ada dugaan beredar 4M dan lain-lain, itu sangat disayangkan. Saya sendiri kan berkata sangat disayangkan kenapa ini di blow up bahkan oleh pendukungnya di saat-saat detik-detik mereka. Nah inilah yang ditangkap. Ini kesempatan baik mungkin buat pengacaranya, pihak lawannya untuk menjadi masukan, bukan laporan ya, menjadi masukan kepada penegak hukum. Ada berita ini loh, gitu kan, jadi kasihan gitu. Seberapa pengaruhnya sih kalau menurut Kak Fitri nanti ketika sidang PK ini bergulir muncul rumor seperti ini yang 4M?
Saya rasa kalian juga tahu seberapa pengaruhnya. Coba Kompor, pengaruhnya seberapa menurut kamu dengan sebagai netizen ya, dengan begitu PK mau datang, terus kamu mendengar ini menurut kamu seberapa pengaruh sih dengan upaya PK ini? Kompor gak mau. Kompor maunya dia Karena khusus untuk PK ini Kak Fitri, tapi kemarin dibantah dengan tegas oleh pengacara Nikita bahwa tidak ada itu dugaan suap. Terus kalau ini dia malah menantang untuk silakan saja buktikan. Gimana mungkin Kak Fitri melihatnya? ya itu hak dia lah. Namanya juga pembela sebagai pengacara itu kan harus melakukan pembelaan terbaiknya. Mau apapun ya itu haknya dia lah. Itu urusan dia lah. Itu urusan dia. Mau dia berkata apapun itu urusan dia dan dan kalian juga sebetulnya ini karena kalian besti aku mau ya bersuara ya. Tapi kan nanti dipikir digoreng-goreng lagi, dibilang ala apalagi ikut campur lagi. Saya bukan ikut campur, ini kalian bertanya. Tapi saya di sini karena memang saya mendampingi Reza, berarti kan saya berbicara tentang kasusnya Reza ya, bukan apa yang terjadi tentang 4M ini gitu. Karena kan ini berkaitan dengan Reza juga yang pada saat itu memang kalau kita bilang kubu-kubuan ya saya ada di kubunya Reza. Kak Fitri, tapi untuk meyakinkan dan memastikan bahwa suara itu adalah mirip dengan NM, sempat mengulang-ulang terus nggak sih untuk meyakinkan atau seperti apa? Nggak penting juga buat saya. Cuman saya cuman berdoa apapun masalahnya, kalau memang sekarang yang beredar kan dia ditipu di apa udah kembali uangnya ya bagus. Kak Fit, setahu Kak Fit nih, uang 4M ini diberikan untuk apa sih dan diberikan ke siapa? Setahu Kak Fit aja tujuannya apa? Karena dari pihak kuasa media ini kan mengaku bahwa ini bukan penyuapan. Kalau setahu Kak Fit, Ya terserah aja. Setahu saya, Iya, setahu saya memang ada uang 4 ini. Peruntukan apanya saya nggak mau tahu juga. Walaupun saya tahu, saya nggak mau tahu. Kalian nanya apapun saya nggak mau tahu. Yang penting kalau misalnya si 4M itu dirasakan oleh pemberi nggak sesuai harapannya, kembaliin atau dikembaliin. Udah itu aja. Tapi pada dalam rekaman percakapan itu mengenal nggak selain NM, mengenal nggak suara lain yang Kak Fitri kenal gitu orangnya? Kalian pinter-pinter nanyanya ya. Aduh, ada suara kombur, suara kodok ada. Sudah lah ya teman-teman ya, sudah lah ya. Saya itu nggak suka kalau orang udah maksudnya orang sudah di dalam keadaan masalah terus kita tambah-tambahin. Saya nggak suka juga gitu loh. Dan saya berkali-kali mengatakan buat Reza Gladys bukan masalah berapa lama atau mau puas gitu ya. Nah ini silakan aja kalau si terpidana ini memang melakukan haknya sebagai terpidana dan memang berhak untuk melakukan PK ya udah. Ini kan hanya bumbu-bumbu aja di dalam perjalanan ini, ada berita ini, ada berita itu. Kak Fitri pertama kali respon awalnya seperti kaget kah atau Tahu apa yang saya pikirin? Kita, siapa yang kasih tahu kamu?